Sampai di segmen terakhir di Rakyat Bersuara, saya akan menyampaikan kesempatan pada segmen terakhir ini kepada masing-masing narasumber. Yang pertama saya berikan kesempatan adalah Bung Reza Indragiri. Silakan Bung Reza. Saya hanya, ini nyala Mas Aiman. Sebelahnya mungkin, pakai mikrofon sebelah, oke. Ya, silakan. Kurang lebih 3 jam lalu, bersama teman-teman Diskursus.net, saya berbincang dengan orang yang hampir nasibnya sama dengan Saka Tatal, yaitu anak muda yang pada tahun 2017 ditangkap oleh polisi, mengaku dipukuli, akhirnya dibawa ke ruang sidang, proses hukum mengandalkan pengakuan. Tapi 3 orang hakim tanpa dissenting opinion, bulat menyimpulkan, memutuskan tidak terbukti. Bebas. Apa yang ingin saya katakan? Dalam kasus geng motor Jatiwaringin All Star itu, kerjasama yang baik antara terdakwa dengan penasihat hukumnya berujung pada gilang gemilang. Pada kasus Cirebon ini, saya khawatir ini kombinasi dari 2 hal. Kekhawatiran ya, jadi bisa diuji. Pertama, dari otoritas penegakan hukum, ada kesan sudah terjadi miscarriage of justice. Dan pada saat yang sama, di seberangnya ada bad lawyering, proses pendampingan hukum yang tidak optimal. Kombinasi antara indikasi miscarriage of justice di satu sisi, dan bad lawyering atau pendampingan hukum yang tidak optimal di lain sisi, berakibat pahit, kaum rakyat jelata semacam ini, akhirnya merasakan nasib yang bukan alang kepalang pedihnya. Sungguh-sungguh saya berharap bahwa sekarang semua pihak terbuka hatinya, terbuka pikirannya, koreksi kembali segala kesan atau indikasi miscarriage of justice, dan kepada teman-teman advokat, Pak Agus, Pak Razman, Pak Yudi, Bu Titin, Mas Farhat mungkin di luar sana, ada Pak Yogi, Pak Tony, Pak Muhtar dan kawan-kawan, pastikan kali ini mereka melakukan pendampingan secara optimal sehingga tidak dicap lagi sebagai bad lawyers alias pendamping hukum yang tidak optimal. Bung Boris, silakan. Ya, kalau dari saya begini, dalam banyak kasus kita itu suka miss atau keliru dengan sistem pembuktian yang kita anut. Sistem pembuktian di Indonesia ini itu pembuktian negatif, Mas Aiman. Jadi 2 alat bukti yang sah, bukan cuma 2 alat bukti, 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Oke? Jadi suatu kasus itu harusnya diproses, bukti-buktinya itu haruslah benar-benar sah dan bisa meyakinkan. Nah, untuk kasus Peggy ini kan jadi banyak pertanyaan. Tapi poin saya adalah alat bukti yang sah itu harus diperoleh secara benar, sesuai prosedur, tidak ada penyiksaan dan lain-lain. Apabila ada, maka itu dikategorikan tidak sah. Cara memperolehnya tidak sah. Implikasinya adalah bukti itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Dan hakim wajib mengesampingkan alat bukti yang diperoleh secara tidak sah. Itu namanya exclusionary rules. Dan dalam putusan MK itu juga sudah pernah diputus MK, putusan nomor 20 tahun 2016. Itu ada ketentuan itu. Nah, yang selanjutnya adalah meyakinkan. Nah, kasus ini harus benar meyakinkan. Dalam asasnya itu disebut in dubio pro reo. Ya, apabila ada keraguan sedikit pun hakim wajib membebaskan. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Nah, ukuran suatu kasus itu benar-benar meyakinkan atau dalam teori disebut beyond reasonable doubt. Simpelnya dalam suatu kasus nggak boleh ada celah sedikit pun, harus perfect keyakinan itu. Kalau ada satu aja ukurannya nih ya, kalau ada satu aja pertanyaan yang mengganjal di hati atau pikiran kita akan suatu kasus, atau ada pertanyaan kayaknya bisa jadi ini deh, mungkin begini nih, mungkin begini, itu artinya kita belum yakin akan kasus itu. Satu aja pertanyaan mengganjal itu artinya kasus ini belum yakin. Nah, memang tugas penyidik di sini berat. Oke. Dia harus bisa mencari bukti yang sah dan harus bisa meyakinkan itu. Baik. Menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada di publik yang berbau janggal itu harus bisa dijawab. Oke, baik. Nah, Makasih. jadi sedikit lagi kita kasih waktu Singkat saja. penyidik untuk bekerja. Apabila memang penyidik memperoleh 2 alat bukti yang sah dan dia cukup yakin akan itu,
ajukan ini ke pengadilan. Oke, Tapi baik. apabila tidak, maka hentikan. Baik, terima Karena kasih. masih memungkinkan untuk kasus ini di SP3. Terima kasih. Oke, pesan yang kuat, baik. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih, Bung Aiman. Ketika seseorang tadi dipertanyakan surat kuasanya, perlu diketahui yang namanya surat kuasa itu ada kalimat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Iya, iya. Jadi ketika satu tim tentu ada yang bergerak mengumpulkan data, ada yang macam-macam. Jadi bisa bergerak masing-masing tapi tujuannya sama. Satu. Kedua, ketika seseorang pengacara bilang mau PK, mau pra-peradilan, mau apa, untuk saya pribadi itu urusan mereka. Mau dipercepat walaupun janjinya seminggu, akhirnya jadi sebulan, jadinya 3 hari, itu kan mereka. Karena mereka kan punya strategi, punya perhitungan, Pak. Itu bukan urusan kita. Terus ketika cerita tentang penyalahgunaan jabatan ataupun apalah pelanggaran hukum, saya itu mungkin termasuk yang pertama kali tahun 1994 sudah memperadilankan Kapolwil Cirebon. Dan itu berhasil. Justru pada saat sulit-sulitnya, orang lain tidak berani pra-peradilan, kami udah pra-peradilan dan berhasil. Itu masih masa Orde Baru waktu itu ya? Masa Orde Baru tahun 94, Kapolwilnya saat itu adalah almarhum AT. Kemudian penutup saya kira diskusi sekarang yang tadi kata Pak Rasman demi penegakan hukum negara dan sebagainya yang heroik, tapi bagi saya penutupnya adalah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Reza dan sebagainya, yang terbaik adalah lakukan eksaminasi publik untuk kasus ini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Yudi. Silakan, Pak Yudi Lamsah. Ya, terima kasih. Saya sangat berharap kepada masyarakat juga karena Liga Akbar ini pertama kalinya muncul di media. Karena emang kemarin Ini belum pernah ya selama... belum pernah. Baik, terima kasih Pak. Ya, banyak Pertama media kali rakyat yang bersuara ini. meminta, banyak media yang meminta untuk tampil, akan tetapi yang bersangkutan belum bersedia karena emang beban batin dan mentalnya sangat besar. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewakili Liga Akbar bahwa yang bersangkutan selama inilah sebelum pengungkapan kemarin fakta yang sebenarnya merupakan beban yang sangat berat bagi kehidupannya karena ada sesuatu yang ditutupi, tidak sesuai dengan fakta dan berakibat kepada beberapa orang menjalani masa hukuman. Nah, pada saat ini Liga Akbar ingin mengungkapkan yang sebenarnya. Mudah-mudahan dengan pengungkapan yang tidak seberapa lah, tapi bisa memberikan manfaat Ya. untuk penegakan hukum, kepastian hukum yang terlibat dalam perkara Vina Cirebon ini. Mudah-mudahan untuk Liga sendiri bisa menjalani hidup ke depannya tanpa adanya tekanan, ancaman ataupun cibiran dari masyarakat, biar kehidupannya kembali normal seperti Baik. masyarakat yang lainnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Liga. Apa yang mau disampaikan terakhir? Ada yang mau disampaikan terakhir? Satu kalimat saja misalnya. Cukup. Tapi Liga sekarang sudah lebih lega mengungkapkan ini pertama kali di media ini. Ya, lebih lega. Lebih lega. Dan Liga yakin, saya tanyakan terakhir kali sebelum saya tutup acara ini. Liga yakin apa yang Liga sampaikan hari ini adalah sebuah kebenaran. Yakin sebuah kebenaran. Bahkan Liga berani bersumpah demi nama Tuhan untuk itu. Saya berani bersumpah. Silahkan Ibu. Ada pernyataan. Saya kan udah kasih tahu, ini udah lowbat lagi nih, Ya. ada down lagi nih. Oke. Jadi intinya adalah kami dari pihak keluarga memohon tolong seadil-adilnya, seterang-terangnya, terbukalah. Saka sudah berusaha semampunya dia. Sampai sekarang jauh lagi, ditolong. Jangan ada yang ditutupi lagi.
Itu saja, terima kasih. Baik. Saka terakhir. Cukup. Tapi Saka juga sudah lebih lega sekarang ya. Lebih lega sekarang. Dan Saka akan tetap terus mengatakan kebenaran. Kalau Saka pribadi sih, Saka maju terus nggak akan mundur. Tidak akan mundur. Saka berani untuk itu. Mengatakan kebenaran. Saka berani. Saka merasa bahwa ketika mengatakan kebenaran maka Tuhan bersama Saka. Amin. Ya kalau Saka pribadi mah, Saka mah maju terus nggak akan pernah mundur. Tidak akan pernah mundur. Baik. Baik, terima kasih. Terakhir, Bung Rasman, silakan. Baik, terima kasih. Karena ini closing statement, tentu saya harus tutup dengan kesimpulan yang baik. Dan supaya tidak menjadi fitnah. Izinkan saya sedikit, Bung Aiman, karena diberitahu bahwa saya seolah-olah merekayasa laporan dan lain-lain terhadap Saudara Liba Akbar. Ini ada Tribun News, Viral News, 6 jam yang lalu. Mohon saya diperkenankan, saya buka dikit aja. Terpidana kasus tersebut yakni Saka Tatal. Ketiga saksi masing-masing adalah Liga Akbar, Aep, dan saksi Dede. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, pada Senin 10 Juli. Oke, selesai. Jadi saya tidak perlu berdebat urusan ini. Terjawab ya. Baik, yang kedua. Ini bahwa Bung ada, Aiman. Pengacara Saka Tatal mempolisikan Ya. tiga orang. Saka Tatal polisikan saksi. 3 saksi kasus Vina Cirebon. Oke, baik. Ya, clear ya. Yang kedua, Bung Aiman, saya ini jujur prihatin dengan kasus ini. Dan tidak ada sedikit pun dalam hati saya, seolah-olah saya mau mencari perhatian ini dan lain, tidak. Tapi saya tahu ini, bahwa ada upaya-upaya supaya ini terblow up terus, sementara kita tidak jelas titik terangnya. Ini kan ada kapal, terus ada gelombang, kita butuh kompas, butuh nakoda yang jago, agar ini sampai ke sana. Karena rakyat sekarang traumatik dengan kasus Sambo. Tetapi, apakah ini seperti kasus Sambo? Menurut penelusuran saya dan tim, sepertinya tidak seperti itu. Bahkan tadi sore ada pengacara yang preskon dan mengatakan bahwa meminta Pak Presiden membentuk tim pencari fakta karena hanya Presidenlah yang punya kuasa dan tidak punya kepentingan. Ini artinya menuduh ada orang yang seolah-olah termasuk Kapolri, bahwa seolah-olah Kapolri tidak bekerja untuk ini. Padahal kasihan juga, mereka sudah bekerja, mereka serius, jaksa juga serius, hakim juga serius. Yang saya paling prihatin adalah Pak Indra Giri. Dan yang kedua sahabat saya ini Pak Boris. Ini kan kejadian 2016. Sekarang yang meriksa itu urusan Peggy 2024. Orangnya sudah beda-beda. Jangan samakan yang lalu dengan sekarang. Makanya kita awasi. Agar apa? Agar prosesnya benar. Kalau ada yang salah, kita tuntaskan. Saya nyatakan bahwa kalau polisi salah tangkap, pasti konsekuensinya berat dan hukum mereka. Tapi kalau ternyata Peggy dan pelaku yang lain benar, maka hukum Peggy dan yang lain-lain. Begitu juga dengan penganiayaan yang katanya. Saya tidak mau bangsa ini berbenturan, ribut. Kenapa ribut, Bung Aiman? Karena beda dengan kasus Sambo. Kalau Sambo begitu diperiksa, dia ngaku, Pak Reza. Dia ngaku, Pak Reza, Bung Boris. Awalnya yang kan ini tidak ngaku. Awalnya Awalnya tidak, begitu tidak. diperiksa ngaku. Ini tidak ngaku. Tidak ngaku, terus mutar-mutar keterangannya. Yang buat kita ini capek siapa sih? Kan keterangan mereka juga yang berubah-ubah ini. Begitu juga dengan penyidik, pusing. Nah, karena itu mari kita lakukan upaya hukum yang benar, tegakkan. Saya yakin dan percaya bahwa Polri bisa mengatasi ini. Terakhir, saya dan keluarga jujur tertekan juga. Buat apa juga ayah lagi masuk TV, udah capek kok? Enggak, saya berprinsip tarjun najata walam tasluk masalik innas safina la tajriyan al yabas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu cita-citakan kalau kamu tidak membandingkan air mata bahkan nyawa, karena kapal tidak akan pernah berlayar di atas daratan. Itulah saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kotak Pandora pembunuhan Vina pelan-pelan terbuka. Lalu kemudian pertanyaannya kini, apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah ada peradilan sesat yang salah menghukum para terpidananya? Jika benar, maka kasus Sengkon dan Karta berulang. Keduanya adalah dari Bekasi, petani miskin yang dihukum bui. Jangan lagi ada kasus serupa terulang. Dan kini polisi terus bekerja, para pengacara siaga membela. Bersama publik menanti cerita nyata yang gamblang terbuka untuk membuktikan sebuah nilai kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.